pada waktu kita menunggu presentasi yang kedua. Untuk presentasi yang kedua, kami silakan Anthony Lee yang akan membahas tentang LNG. Silakan Mega dan Argia untuk sharing. Ya, melihat waktunya, Anthony. So could you please somehow speed up the presentation agar kita bisa ada Q&A. Silakan Anthony. Makasih Mbak Inta, makasih Mas Oli. Jadi hari ini nama saya Anthony Lee. Saya hari ini akan bahas majority tentang LNG technology in the US dan juga the latest dynamic. Jadi gimana market LNG di sini dengan oversupply of the gas dan juga terkait juga dengan COVID-19 pandemic. Next slide please. Jadi take home di slide ini adalah energy demand itu proyeksi dari energi kembang seperti Cina, India, Brasil, dan Indonesia itu terus meningkat. Sedangkan kepada OECD countries adalah first world country ya, kayak di European Union, US itu, Jepang itu sekarang stagnan. Ya kita bisa lihat dari accordingly in relation dengan populasi sendiri ya. Indonesia itu populasinya rapidly increasing dan juga energy demand of course increasing proportional to the GDP as well. Next slide please. Energy type di dunia sekarang, apa sih energy type yang rapidly growing, yang sedang naik down? EIA data cuma dua yang lagi growing sekarang, natural gas. Natural gas bisa dalam bentuk secara gas atau LNG kan, dan juga renewables ya. Kita bisa lihat di Eropa dan di Jepang juga itu renewables sedang populernya kan dengan solar dan kelebihan dari natural gas dibanding dengan conventional oil ya kan, dia punya tapi kita mesti remember kalau kita harus able to contain natural gas atau sip into atmosphere. Next slide please. Di mana ini adalah network dari pipeline di Amerika, very extensive network of gas pipeline, natural gas pipeline. Jadi kita bisa lihat high density di Gulf Coast region di bawah, di Texas di paling selatan di paling bawah, dan Louisiana kita lihat banyak pipeline dan juga compressor station. Jadi natural gas ini bisa datang dari onshore wells atau offshore wells, dan juga ditransfer bisa ke downstream ke refinery atau LNG plant atau power plant. Untuk di Amerika sendiri ya, natural gas itu cuma ada satu price index, US dollar per million BTU. Jadi ini nanti saya mau bicarakan lebih banyak waktu kita ngomong tentang commercial di LNG business. Next slide. Ini cuma sedikit gambaran kepada orang awam yang bukan di industri LNG ya. Jadi LNG adalah free of contaminants, jadi nggak ada merkuri, sulfur, air. Ini didinginkan secara cryogenic, negative 260 Fahrenheit. Jadi kita bisa gantiin dari gas phase ke liquid phase. Jadi dia bisa save up to 600 kali lebih kecil volumenya. Jadi dari gas ke liquid. LNG is not, LNG bukan compressed natural gas, CNG. Ini metan gas dalam high pressure container ya. Biasanya ini banyak bus-bus di China atau di Europe yang pakai CNG.
Tapi ini normal temperature ya. Jadi ini bukan liquid. Bukan LPG juga, C3 dan C4, bukan juga GTL, gas to liquid. This is a technology kan. Dan juga natural gas liquid ini cuma mau ada di orang-orang di luar LNG business. Next slide please. LNG adalah solusi untuk masalah logistik dari dimana penghasil dari natural gas, penghasil dari gas alam ini bisa successfully transfer the natural gas and the energy content ke daerah yang natural gas ini. Jadi ini kita bisa lihat tanker LNG ya, very typical design of tanker LNG tanker. Kita punya 4 storage tanks instead of this tanker. Bisa dilihat dari picture ini. Okay, next slide. Nah ini adalah overview dari LNG value chain di paling kiri kita bisa lihat alfabet A ya kan, diproduksi dari onshore atau offshore ya kan. Gas dan oil and gas diekstrak ya kan, habis itu ditransfer transfer lewat pipeline. Habis itu kita ke gas processing facility dan juga liquefaction. Jadi LNG diproduksi ini terdapat di pesisir ya, jadi langsung punya akses ke tanker dan juga ke jetty ya. Jadi dia tankernya ambil ini LNG, move on ke shipping and trading di D. Habis itu nyampe ke tujuan pembeli atau negara-negara, kalau especially di Amerika ya, dia banyak kirim ke Eropa dan Asia. Ya, jadi ini kita regasification facilities di mana LNG dari cryogenic liquid diuapkan lagi atau dididihkan lagi ke bentuk, habis dari regasification dikirim lewat pipeline untuk customer bisa langsung ke retail customer jadi untuk masak ya kan, atau untuk water heater, dan juga bisa ke power plant juga untuk combined cycle power plant ya. Untuk next slide. Ini adalah this is general liquefaction process. This is a very common technology, has been sudah ada sekitar 30-40 tahun. Belakangan ini cuma ada beberapa modifikasi tentang refrigerant type-nya dan di exchanger-nya, tapi kurang lebih ini sama. Jadi paling kiri kita bisa lihat gas alam dia ke dalam propane pre-cooling. Jadi ini adalah cooling process number 1 ya kan. Dia ada ini jadi sama aja kayak AC unit di rumah kita, refrigerant process. So, setelah itu dia pergi ke main heat exchanger di mana dia akan di liquefy. Jadi kita bisa lihat di paling atas LNG diproduksi dan LNG ini dikirim pakai pompa ke LNG storage tank. Ya, dari LNG storage tank pakai different set of pump dikirim ke tanker di laut jetty. Next slide please. Ini kurang lebih yang saya bilang lewat slide sebelumnya. APCI product dan ConocoPhillips adalah two well-known technology licensor. Kurang lebih baru bermain di dunia LNG technology kurang lebih 10-20 tahun ke belakang. Next slide please. Jadi 5-10 tahun kebelakangan ini banyak kontraktor atau vendor yang mereka interested, mereka bikin modul. Jadi modulnya kecil dan juga kapasitasnya kecil. Biasanya gas compressor producer ya, kayak GE atau Siemens, itu mereka buat modul kecil ini untuk dijual ke klien atau di tied sama EPC contractor ya. Jadi ini adalah suatu solusi untuk small scale atau mid scale LNG. Jadi financial burden-nya nggak gitu banyak. Customer-nya bisa secure long term atau mid term sales purchase agreement. Jadi project-nya bisa move forward. Big disadvantage dari modul ini
terlalu kecil, economy of scale-nya nggak bagus. Jadi capacity per dolarnya, profitability-nya tuh kurang karena terlalu kecil. Next slide. Ini ada salah satu project yang saya kebetulan involve personally di sini. Saya kerja di Freeport LNG selama hampir 2 tahun. Di sini kita dulu tahun 2006, 2007 fasilitas ini adalah fasilitas import LNG, import regasification facility. Waktu itu belum ada fracking revolution di US, jadi mereka buat facility ini untuk US, untuk dimasukin dalam US, jadi dipakai di US gasnya. Tapi gara-gara ada fracking revolution, jadi facility ini di-convert, jadi dari import ke ekspor sekarang. Jadi tetap storage tanknya tetap ada, dan jettingnya ada, cuma dibalik aja arah gasnya dan arah pompanya. Berikutnya. Ini adalah slide lumayan keren ya. Ini per Mei 2020. Ini saya ambil dari FRAC website, di mana yang FRAC ini adalah yang authorized LNG plant di Amerika. Sekarang yang operating itu ada 7 LNG plant. Kita lihat 4 LNG plant itu di Gulf Coast region ya, karena dari Freeport LNG, Corpus Christi, Cheniere, ya kan? Dan juga Hackberry, Louisiana, Cameron kan, dan juga Sabine Pass dari Cheniere juga. 4 itu yang terkenal. Yang lain small scale. Slide berikutnya. Nah, ini lumayan interesting ya, soalnya di set yang pertama, yang 7 pertama di atas. Jadi FID-nya sudah terjadi sebelum. Jadi kebetulan mungkin oil and gas marketnya nggak gitu bagus, tapi belum ada COVID. Nah, mereka udah FID tahun 2018 atau 2019, jadi mereka sudah mulai konstruksi. Jadi nggak ada cancellation dari construction ini. Nah, untuk yang PO itu, mereka desainnya sudah keluar, tapi FID-nya itu belum jadi karena mereka nggak bisa secure long term SPA contract, ya kan. Sekarang setelah COVID ini dan beberapa bulan sebelum COVID juga harga Asian spot rendah sekali, jadi nggak mungkin kan sebenarnya commercially untuk jual LNG ke Asia. Dan COVID datang, langsung price-nya crash lagi selama hampir setahun kan. Ini sudah setahun. Jadi pemain-pemain ini sekarang yang mau bangun LNG itu tidak bisa secure long term agreement. Semua pembeli maunya spot price semua. Jadi makanya FID-nya nggak ada yang kejadian paling. Jadi semua tuh 2018 tahun depan kemungkinan besar ini LNG plan yang A sampai O ini it's a time to go or no go. Jadi mereka akan jalan atau nggak jalan. Jadi, kalau pemainnya kecil, mereka nggak ada capital, nggak ada cash flow, mereka more likely mereka nggak akan go. Next slide. Maaf, Anthony hanya mengingatkan waktunya ya yang agak ini. Jadi kalau bisa tolong di speeding up supaya kita bisa ada Q&A session. Yeah. Oke, slide ini cukup penting. Seperti yang saya bilang tadi, US Henry Hub Index dan TTF Index ya. Jadi ini ada natural gas price. Kita bisa lihat warnanya Henry Hub yang paling bawah yang biru, TTF yang jingga atau orange yang berikut itu murah sekali ya kan. Dari 2014 memang sudah murah. Nah, shipping price dari sekitar $1 per million BTU dari LNG shipping price, the cargo. LNG price yang kita interested itu adalah di Eropa atau di Asia. Di Asia kita ada JKM, Japan Korean Marker. Ya. Kita bisa lihat di 2019 akhir sampai 2020 kali. Jadi nggak memungkinkan untuk jual LNG untuk break even
dari US LNG jual ke Asia. Jadi makanya banyak yang FID-nya di delay sampai tahun depan. Oke, slide berikutnya. Commercial trendnya dulu traditional SPA 20 plus years, sekarang ada long term, short term, dan spot market. Spot market langsung beli sama trader, yang available trader di Singapura atau di mana di Asia. Jadi mereka udah siap, kargonya udah standby di mana, tinggal dikirim ke mana. Next slide. Point out, Qatar, Australia, dan USA bakal menjadi top 3 untuk LNG exporter in the next 5-10 years. Next slide. Project challenges, high capital cost, schedule delay, dan nggak ada long term buying commitment. Next slide. Ini adalah trennya, jadi owner margin yang saya bilang tadi, price margin. Bayarnya long term SPA itu susah sekarang. Licensor beberapa teknologi. PC contractor mereka pada pakai modul dan semua cookie cutter design untuk LNG teknologi modularized semua. Jadi semua udah efisien banget dan very cost effective. Oke, terima kasih. Mbak Inta ada pertanyaan nggak? Terima kasih Anthony untuk very enlightening presentasinya tentang liquid natural gas. Kami di sini saya akan membacakan pertanyaan ini dari Pak Muhammad Rishad. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi pelaku usaha LNG di US untuk berupaya meningkatkan kemampuan ekspornya pada tahun 2021 dalam bayang-bayang COVID-19. Silakan Anthony ditanggapi. Jadi quickly ya, tadi kan saya sudah presentasi yang sekarang operating sekitar 7 LNG export pipeline facility kan, pemain-pemainnya Cheniere, Freeport, atau Sempra ya, yang besar-besar. Untuk yang under construction sekarang ada sekitar 5 atau 6, mereka masih going on, nggak ada cancellation di construction kan. Tapi yang jadi masalah sekarang ada sekitar 2 LNG plant yang FID-nya belum jalan, final investment decision-nya, karena mereka nggak bisa secure long term sales purchase agreement ya kan. Kebanyakan yang Cheniere, Freeport, atau Sempra mereka lakuin long term SPA, jadi mereka nggak bisa rugi. Jadi kalau ada cargo cancellation, hampir 50% cargo di cancel tahun ini dari US. Ya. Meskipun di cancel, itu ownernya tetap ada liquidity-nya untuk cover cash flow mereka. Dan kebanyakan makanya semua owner-owner yang baru, future owner ini, mereka nggak ada SPA agreement, mereka juga takut gitu. Kalau saya bangun, terus mereka cash flow-nya cekak, mereka bisa stop, nggak bisa bayar. Oke. Terima kasih Anthony. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Randi Condronegoro. Pertanyaan adalah kalau dibandingkan antara pengiriman produk C1 atau C2 dengan menggunakan pipa sebagai dry gas dengan dijadikan LNG, manakah yang secara umum lebih ekonomis? Silakan. Jadi kalau dalam segi ekonomis atau tidak, sweet dry treated gas itu lebih murah memang pakai pipa dan kompresor ya kan. Tapi itu cuman ada di tempat-tempat yang punya satu kontinen seperti Amerika atau Eropa kan, kebanyakan natural gasnya dari Rusia kan, dari timur dia kirim ke barat kan, dan juga di Arab Saudi. Tapi selebihnya untuk negara-negara yang butuh energi dari natural gas, especially dan juga LPG kan, C2 atau C3 atau C4, itu itu tidak bisa pakai pipeline, harus pakai cargo tanker kan, ya dalam bentuk apapun. Jadi untuk C1 metan ya harus dijadikan LNG, lebih ekonomis untuk ditransport. Terima kasih. Terakhir ya sebelum kami tutup, ini pertanyaan ini saya mungkin bisa antara Pak Oli atau Anton ini. Pertanyaan adalah, apakah tren peralihan dari long term contract ke spot market akan permanen atau sementara saja berdasarkan forecast dari pengamat energi?
Silahkan either Ya, terima Mas kasih Pak Tono. Jadi ya, silakan. Mas Loli mau jawab atau? Oke. Jadi long term contract ini kan very popular kan sebelum 2018. 19 tuh apa? Udah oversupply dan juga price crash kan, sudah crash sedikit kan, oil dan buat gas. Tapi setelah itu ada Black Swan event di mana kita punya COVID pandemic ya kan di akhir 2019. Nah, setelah COVID terjadi, semua itu spot market. Pembeli di Asia mereka mau spot market price. Mereka bisa deal dengan US producer, tapi mereka mau spot market price indeksnya. Mereka nggak akan mau indeks ke oil price lagi. Mereka langsung spot market. Karena mereka bisa easily purchase LNG cargo available dari trader di Singapura atau di Asia, itu gampang banget. Tapi untuk forecast long term-nya mungkin akan balik lagi ke long term atau medium term agreement. Tapi mungkin oil LNG purchase dengan oil indexing itu akan punah, akan nggak ada. Mereka mungkin indexing dengan Henry Hub atau dengan spot price lagi. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Anthony. Mengingat waktu yang sudah betul sangat jam 10 ya. Sekali lagi atas nama saya sebagai Ketua Komil Hagi di USA mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Oli dan Anthony yang mewakili dari Society Indonesian Energy Professional Houston untuk sudah bersedia men-share informasi terkini di USA. Semoga yang bisa di-share ini akan menjadi manfaat dan bisa digunakan untuk rekan-rekan di Indonesia. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan nanti kami akan share informasi kontaknya Pak Oli dan Anthony sehingga bisa directly bertanya untuk meneruskan diskusinya. Sekali lagi terima kasih kepada Hagi headquarter di Jakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di acara PIT Hagi yang ke-45. Sekali lagi terima kasih, semoga Hagi terus sukses dan kami bisa continue kolaborasi dengan CIEP di Houston yang hopefully kita bisa terus membantu untuk men-share ilmu-ilmu atau the recent information dari oil and gas di Amerika untuk di Indonesia. Selamat pagi di Jakarta, Indonesia, dan selamat malam kepada rekan-rekan CIEP di Houston. Terima kasih. Sampai ketemu di event yang mendatang. Terima kasih Mbak Indah dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih Mas Oli, terima kasih Anthony, terima kasih Aulia, terima kasih Argia. Terima kasih untuk Mbak Indah Bosker, untuk materi Pak Oli dan Pak Anthony Lee. Semoga ilmu yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.